Bapak, saudara-saudara sekalian, semoga semuanya dalam keadaan baik. Mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Jika ada yang sedang kurang sehat, semoga tetap bisa merasakan persekutuan lewat ibadah kita bersama, lewat ibadah doa keluarga ini. Mari kita mulai dengan menyanyi dari PKJ 212, lagu yang begitu indah dan menunjukkan kasih Allah yang begitu besar pada kita setiap hari. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kiranya ini menjadi hari baru, hari kesempatan baru bagi kami untuk melakukan hal-hal baik yang selama ini sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh sekuat tenaga kami untuk melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kami. Dan itu merupakan ungkapan syukur kami kepadamu. Kami tidak mampu sendirian Tuhan dalam menjalani hari-hari kami maupun mengupayakan hal yang baik. Kiranya Tuhan genggam tangan kami dalam menjalani hari-hari kami. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan, kiranya akal pikiran kami boleh Bapa yang memberkati dan Bapa yang sinari, sehingga kami boleh mengerti
apa yang kami baca, sedikit demi sedikit kami percaya, kami boleh semakin mengenal Engkau Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Meski mungkin masih ada yang sakit, percaya Tuhan pasti memulihkan, memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Sesuai dengan harapan kita, Tuhan mendengar setiap doa kita dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita Injil Lukas pasal 10. Kita akan membaca dari ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat ujuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dan dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanannya ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, tema kita hari ini adalah siapakah sesamaku? Sama seperti pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Apakah Yesus itu memang sungguh hafal isi Taurat atau tidak gitu ya. Ketika ahli Taurat mempertanyakan ayat 25, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebuah pertanyaan sebenarnya untuk menjebak, untuk kalau di sini dibilang mencobai Yesus. Apakah Yesus menjawab? Betul.
Yesus menjawab dengan pertanyaan juga. Kata Yesus begini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Yesus tahu persis bahwa ahli Taurat ini hafal isi hukum Taurat tentunya. Dan apa yang tertulis di sana? Apa yang kau baca di sana? Dengan entengnya, oh, yang di situ ditulisnya begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Tidak berhenti di situ. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ahli Taurat mengatakan begitu, apakah Yesus menyalahkan? Tidak. Yesus berkata apa? Benar. Apa yang kau baca? Benar. Yesus mengatakan, jawab itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ketika ditanya apa yang akan aku peroleh, apa yang dapat aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, kasihilah sesama Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu yang ada. Dan Yesus mengatakan betul, benar, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Tapi tidak berhenti di situ. Ahli Taurat untuk membenarkan dirinya, dia bertanya lagi kepada Yesus, lalu siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawabnya juga dengan sebuah perumpamaan. Supaya apa? Supaya ahli Taurat juga mungkin lebih gampang ketika Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, perumpamaan ini tidak asing lagi untuk kita. Ketika ada orang yang dirampok, bukan hanya dirampok, dianiaya hampir mati di jalan lagi. Dan tentu banyak orang di jalanan. Tapi Yesus memberi contoh, ada 3 orang. Pertama adalah seorang imam. Seorang imam yang lewat di situ, tahu sebetulnya, wah, dia sedang dirampok dan hampir mati. Tetapi imam ini lewatnya jauh-jauh di seberang, mengabaikan, tidak ditolong. Lalu lewat kembali orang yang kedua yang dipilih oleh Yesus sebagai contoh adalah orang Lewi. Sama, orang Lewi tapi mendekat, melihat, oh iya ya, dia sedang dirampok, bahkan hampir mati, dianiaya oleh para perampok, penyamun-penyamun itu. Tapi untuk mengamankan dirinya, posisinya sebagai orang Lewi, sebagai imam, dia mencari aman. Dia tidak menolong. Untuk apa saya menolong? Tidak kenal. Lebih baik ya sudahlah, saya lewat saja. Orang yang kedua, orang Lewi. Dan orang yang ketiga adalah orang Samaria yang kebetulan lewat, bukan saudaranya, bukan sanak familinya, tidak dikenalnya. Apa yang dilakukan? Orang Samaria itu pergi membalut luka-lukanya. Dia melihat dia dirampok dan habis-habisan perlu pertolongan. Meskipun dia orang asing, dia datang dan membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, datang membalut lukanya, lalu menyiram dengan minyak dan anggur bekalnya. Tentu mahal, tidak ternilai, bukan? Lalu dia menaikkan orang ini ke atas keledainya, membawa ke penginapan, dan keesokan harinya dia pergi ke pemilik penginapan, rawatlah dia. Ketika dikasih uang, kalau dibelanjakan, uangnya kurang, besok akan dibayar kembali ketika dia melewati tempat itu.
Lalu, yang dipertanyakan oleh hukum Taurat, siapakah sesamaku manusia? Dijawab sendiri bukan sama hukum Taurat. Dia adalah sesama manusia, orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya. Ini kata-kata ahli Taurat sendiri, bukan kata-kata Yesus. Jadi pertanyaannya sebetulnya itu ahli Taurat tahu jawabannya. Tapi karena untuk mencoba Yesus dengan perumpamaan itu dijawab sendiri oleh ahli Taurat. Ya, tentunya orang yang menunjukkan belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus mengatakan, apakah itu salah? Tidak. Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, sikap ahli Taurat menunjukkan bahwa ingin mencoba Yesus. Apa yang harus dijawab oleh Yesus? Apa yang dia menunggu apa jawaban Yesus ketika ditanya, siapakah sesamaku manusia? Dan ketika Yesus menjelaskan dengan perumpamaan, ahli Taurat ini menyimpulkan juga, orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, itulah sesamaku manusia. Jadi bukan semua orang yang ada di jalan sesamaku manusia, tetapi orang yang menunjukkan belas kasihan, itulah sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungguh menarik bukan ketika ahli Taurat mempertanyakan, siapakah sesamaku manusia? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Yesus tidak menunjuk semua orang yang ada di jalan itulah semua sesama manusia, melainkan yang menunjukkan belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian, sama seperti yang diperbuat oleh orang Samaria. Pergilah, berbuatlah sama seperti yang dilakukan oleh seorang orang Samaria, itulah sesamaku manusia. Melakukan dengan cuma-cuma, membalut luka, menyirami dengan minyak, merawatnya, tidak mengharapkan imbalan, tidak membedakan, oh ini agama apa ya, oh ini suku apa, ini siapa, tidak perlu dipertanyakan. Siapakah sesamaku manusia? Dia yang menunjukkan belas kasihan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, sudahkah kita menjadi sesama bagi orang lain dan bertindak sebagai sesama bagi orang lain? Tunjukkanlah belas kasihan kita dengan tidak mengharapkan apa-apa dari orang itu. Pergilah dan perbuatlah seperti yang orang Samaria lakukan. Tidak membeda-bedakan suku apa, agama apa, dari golongan mana, ini orang Kristen atau bukan. Siapakah sesamaku manusia? Dia yang menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk vaksinasi anak. Beri kesehatan yang baik Bapa buat anak-anak kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, yang mau menerima vaksin yang sudah ditentukan tempat dan waktu, agar anak-anak kami tetap terjaga kesehatannya. Begitu juga Bapa untuk vaksin booster, untuk melindungi diri dari COVID-19, agar imun di dalam tubuh kami ya Bapa semakin meningkat dan dapat beraktivitas
dan kami semua boleh terhindar dari COVID yang sangat membahayakan bagi tubuh dan jiwa kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang sudah mulai sekolah tatap muka, agar mereka juga dapat menjaga diri mereka masing-masing dari kerumunan dan selalu memakai masker, dan tetap jaga jarak terhadap teman-teman dan lingkungan di mana mereka berada. Sebab itu Bapa, kami mohon kasih dan pertolongan Tuhan kiranya selalu melindungi kami dimanapun kami berada, agar kesehatan kami boleh tetap terjaga dan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Demikianlah firman yang kita dengar hari ini. Kiranya firman tersebut menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita yang memang tidak mudah, tetapi Allah menjanjikan kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama menyanyi dari lagu KK 706. Masih adakah di dalam hati perhatian bagi yang terlantar?
Masih adakah belas kasih di dalam hati? Memperhatikan mereka yang terlantar, yang selalu minta perhatian dari orang yang berbelas kasih. Siapakah sesamaku manusia? Yaitu orang yang menunjukkan belas kasih ketika masih banyak orang dalam penjara, terbelenggu dan tertawan, sungguh mengharapkan pertolongan, merindukan sanak dan saudara. Siapakah sesamaku manusia? Masih banyak orang yang terbuang, tidak dihargai dan tersingkir, hidup bagaikan sebatang kara, tak lagi mendapatkan kasih sayang. Lagu yang barusan kita nyanyikan, Tuhan tolong kami umat-Mu, menyatakan kasih-Mu, jadi pemberita kabar baik bagi yang lemah dan menderita. Kita semuanya bersaudara, berikanlah yang dapat Kau berikan. Siapakah sesamaku manusia? Dia adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Tuhan menolong kita melakukan tugas panggilan kita menjadi sesama bagi orang lain. Amin.